عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ceramah bahasa Arab saja. Bisa bahasa Arab enggak? Bisa? Ya. Bahasa jadi. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini ibu-ibu atau masih muda semua ya? Masih muda. Semoga panjang umur, sehat dan afiat. Yang saya hormati, yang saya muliakan, berkhusus kepada pengurus BTM Masjid Babul Ihsan. Mudah-mudahan diberkahi Allah sehat dan afiat, panjang umur. Seluruh pengurus beserta imam, muadzin, khatib, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan insyaallah umurnya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz wal ustazah, para haji dan hajjah sekalian, Bapak Ketua RT, dan luar biasa juga ibu-ibu majelis ta'lim dan ibu-ibu yang tadi salawat, Masya Allah, semoga sehat dan afiat. Luar biasa ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan terbaik. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian semuanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahwa saat kita berada di majelis ilmu, nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah. Jadi malam ini kita akan mendapatkan kemuliaan. Allah akan memuliakan kita. Allah akan menyebut nama kita di hadapan malaikat. Malaikat akan mensaksikan bahwa kita orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu turun ke dunia. Turun ke dunia, cari orang itu yang disebutkan namanya oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Sudah ketemu di majelis ta'lim, langsung malaikat duduk dan panggil malaikat yang lain yang belum tahu mana lokasi. Ayo, sini katakan sini. Ini yang kita butuhkan. Karena sebetulnya kalau kita berkumpul dengan orang saleh salihah, itu akan mendapatkan keberkahannya. Makanya kata ulama, kalau kita mungkin tidak bisa jadi orang saleh salihah, maka berkumpullah dengan orang saleh salihah. Maka cintalah orang saleh salihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabt, engkau dengan orang yang engkau cintai. Dan Allah telah menceritakan di dalam Al-Quran,
ada satu kelompok Allah selamatkan dari neraka Jahannam dan masukkan dalam surga. Selamat dari neraka, masuk dalam surga. Bukan karena mereka orang saleh, tetapi karena teman mereka orang saleh, teman yang memberikan syafaat. Begitu lesat ahli neraka dan bisa mendapatkan syafaat temannya karena semua temannya itu buruk. Maka Allah menceritakan di dalam Al-Quran, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Enggak ada yang memberikan syafaat kepada kita, enggak punya teman yang saleh, teman yang baik. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua bersahabat, berteman yang baik sampai surga insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya ada sebagian nggak dapat snack ya, mungkin nanti ini. Dapat yang di belakang dapat snack nggak? Dapat semua. Alhamdulillah. Bapak-bapak dapat nggak? Dapat. Syekh aja belum dapat. Alhamdulillah. Marhaban wal hadirat. Kita berada di taman surga. Sebagaimana tadi disampaikan oleh MC kita yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu sabda Rasulullah dalam hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu adalah taman surga. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi wasilah bagi kita untuk berkumpul di taman surga akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada malam ini saya mau memberikan amalan yang mudah, amalan yang sederhana, dan akan menjaminkan kita menjadi orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Di dunia Allah akan berkahi, Allah akan lancarkan urusannya, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan di akhirat Allah akan membahagiakan, bahkan Allah akan menjadikan manusia yang tertinggi di surga. Tertinggi itu bukan sembarang tempat, karena ada manusia masuk surga tapi jauh dari Rasulullah SAW. Tempatnya paling bawah, Rasulullah SAW itu paling atas. Rugi orang yang masuk surga tidak bisa bertemu dengan Nabi. Tahu sahabat Nabi salah satunya nangis, tidak bisa tidur malam. Dia tunggu sampai waktu subuh dan tidur. Masuk waktu subuh dia datang ke masjid Rasulullah SAW, salat subuh berjamaah. Habis salat subuh dia duduk di depan Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, dari tadi malam saya tidak bisa tidur. Saya kepikiran, kenapa? Saya ingat bahwa nanti kita semua pasti akan meninggal. Dan nanti di akhirat Rasulullah SAW akan masuk surga. Bahkan Rasulullah itu tertinggi di surga. Kalau saya, ya bersyukur kalau bisa masuk surga, alhamdulillah. Tapi saya yakin tidak bisa saya berkumpul dengan Rasulullah, karena Rasulullah adalah Nabi. Nabi itu berkumpul dengan Nabi. Saya manusia biasa, masa bisa dibolehkan itu bisa kumpul dengan Nabi? Itu kayaknya tidak bisa kayaknya. Makanya saya nangis. Perasaannya sahabat, saya lebih nikmat di dunia kalau saya bisa bertemu dengan Nabi daripada saya masuk surga tidak bisa bertemu dengan Nabi. Karena di surga itu kenikmatannya saat kita berkumpul bersama-sama. Karena Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Nabi Adam alaihi salatu wassalam, saat beliau berada di surga sendirian, dia merasa kesepian. Karena itu Allah menciptakan manusia itu tidak bisa sendirian.
Apalagi kalau kita lagi di surga, betul ramai, tapi lihat orang ketemu dengan Rasulullah. Mau kemana? Mau ketemu Rasul. Oh, saya nggak bisa tidak. Maka sahabat itu nangis dan bisa tidur malam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau dengan orang yang engkau cintai. Kalau cinta dengan Rasulullah, Allah pertemukan dengan Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kalau kita bilang kita cinta Rasulullah, itu mudah diucapkan. Mudah. Saya cinta dengan Rasulullah. Bisa teriak sampai satu kampung dengan suara kita. Tapi apakah kita buktikan cinta kita dengan perbuatan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Kalau kita betul mencintai seseorang, bukti cinta adalah mengikuti. Kalau seseorang cinta kepada orang, dia akan taat kepada orang tersebut. Anak cinta kepada orang tua, anak bertaat kepada orang tua. Manusia cinta kepada Allah, manusia bertaat kepada Allah. Manusia cinta dengan Rasulullah, manusia bertaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak bisa bertaat seperti sahabat, kan? Ada yang bisa seperti sahabat? Tak bisa, kita susah. Sahabat itu ibadahnya luar biasa. Makanya saya mau memberikan amalan mudah, tapi itu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an. Baca. Mudah dibaca atau susah dibaca Al-Qur'an? Mudah atau susah? Mudah sekali. Mudah sekali untuk dibaca. Tapi susah kepada orang yang, mohon maaf, hatinya itu kurang cinta itu. Hatinya itu terpenuh dengan dosa dan maksiat. Kata Rasulullah SAW, kalau manusia melakukan dosa maksiat, ada titik hitam tempel di hati. Aku melakukan dosa maksiat hari ini, ada titik hitam tempel di hati saya hari ini. Saya ulang lagi melakukan dosa maksiat lagi, ada titik hitam lagi. Dosa maksiat lagi, titik hitam lagi. Begitu kita bertahun-tahun dosa maksiat, begitu banyak titik hitam, sampai hati kita menjadi hitam. Kata Rasulullah SAW, kalau mohon maaf hatinya udah banyak dosa itu terpenuh, hatinya dengan dosa, buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Nato ayat. Saya nggak bisa baca Quran ya. Sehari-hari lewat, dia tak baca Quran sama sekali. Bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan lewat itu tak bisa baca Quran manusia. Sampai salah satu hari saya bertanya, salah satu orang, "Pak, kapan terakhir baca Quran?" "Oh, terakhir baca Quran tahun kemarin." Kapan itu? Di bulan Ramadan. Ternyata hanya baca Quran di bulan Ramadan. Habis selesai bulan Ramadan, tutup Quran, masukkan dalam lemari. Pagi, Assalamualaikum. Kita ketemu tahun yang akan datang. Mana manusia seperti itu, kan? Padahal kata Rasulullah SAW, baca aja, baca. Jangan bilang mau hafal. Hafal itu nanti, kalau bisa alhamdulillah. Tapi terutama adalah membaca Al-Quran. Kalau mulai dengan membaca, istiqamah membaca, lama-lama bisa menghayati,
bisa mentadabburi, bisa pahami artinya, dan bisa hafalkan ayatnya. Jadi mulai dengan baca Al-Quran. Nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang membawa syafaat kepada siapa? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Quran di hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa? Nah, coba angkat tangan. Atau yang mencintai dan membacanya. Kepada yang mencintai Dan membacanya. dan membaca. Ini ya. Kurang artinya. Gak sesuai dengan hadisnya. Jangan tahu cari dulu kan ini. Kurang artinya. Kalau hadisnya yang tadi saya sampaikan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad. Salah juga. Ada umat Nabi Muhammad tidak mendapatkan syafaat. Ada orang baca Quran tidak mendapatkan syafaat. Tapi siapa yang mendapatkan syafaat? Orang tua. Itu dalam hadis yang lain. Anak, bukan Quran. Anak yang menghafal Quran memberikan syafaat kepada orang tua. Anak. Tapi di sini, alhamdulillah ada yang bisa jawab. Lainnahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran datang di hari kiamat membawa syafaat kepada para sahabatnya. Sahabatnya. Sahabat artinya itu yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat. Sang suami, dia sangat mencintai istrinya sampai dia dekat sekali ke hati suaminya. Allah sebutkan nama istrinya itu di dalam Al-Quran, wa sahibatihi wa banihi. Dengan istrinya dan anaknya. Allah dah bilang wa zawjatihi. Kalau zawjah itu artinya istri, zawjah. Tapi Allah sebutkan bukan zawjah, tapi sahib. Kenapa? Karena dia sangat dekat kepada suami. Dan orang kafir berkata bahwa Allah punya anak, Allah punya istri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. Allah bilang, saya tak pernah punya sahibah. Yang artinya tidak pernah punya istri dan anak. Quran itu kalau sudah terlalu dekat kepada manusia, itu sudah namanya sahabat. Seperti para sahabat dekat dengan Rasulullah itu, dekat sekali dengan Rasulullah, makanya dinamakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ada di Indonesia seseorang namanya Najah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rahmat. Najah itu gak normal, tapi hafal Quran 30 juz. Kenapa bisa orang gak normal hafal Quran? Bukan karena otaknya, tapi karena hati dia sudah normal ya. Hatinya normal bisa hafal Quran. Kuncinya adalah hati. Amal ibadah mulut itu terutama keluar dari hati. Baru mampu istiqamah dengan amal ibadah mulut. Zikir itu mudah. Zikir itu mudah diucapkan. Jadi susah istiqamah atas zikir tersebut. Kenapa? Karena Allah berfirman, zikir itu amalan qalbu, amalan hati, bukan amalan lidah. Lidah itu bisa bergerak, tapi hati itu kalau tidak mau itu tidak bisa. Orang baca Quran tidur aja, ngantuk tidur. Saya lihat orang main HP berjam-jam itu tidak pernah ngantuk. Dia buka aplikasi Quran 1 menit aja, 1 menit. Saya lihat depan mata saya. Dia buka aplikasi Quran, baca Quran, langsung tidur. Jadi main HP nggak tidur, dia ngantuk. Buka Quran, langsung
ngantuk tidur. Kenapa? Karena hati dia nggak mau. Hati dia itu sudah cinta dengan HP. Maka dia main HP itu berapa jam? Kita berapa jam main HP? Jangan ditanya itu. Orang baru selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, keluarkan HP. Saya lihat. Bahkan yang lebih parah lagi, orang lagi salat lihat HP, taruh HP itu di depan, salah dulu. Ada yang chat WA dia lihat, ada yang telepon dia lihat, ini siapa yang telepon? Luar biasa. Bahkan Masya Allah, di majelis ilmu cek lagi ceramah, ada juga yang main HP. Sebelum tidur main HP, baru buka mata, yang pertama cari HP. Selalu HP, di mana-mana HP terus. Karena sudah itu cinta dengan HP. Bahkan sampai kita lihat ada anak kecil lagi main HP, terus disuapin oleh ayahnya suapin suruh makan. Tapi sengaja ayahnya rekam, dan sebetulnya sendok itu kosong, tidak ada isinya. Dia suapkan anaknya, tapi tidak ada isinya sendok itu. Begitu anak itu makan, seperti ada makanan. Main HP itu, suapin lagi dia. Padahal tidak ada sedikit pun masuk ke mulut itu. Cuma sendok masuk keluar lagi. Dia belum sadar itu. Saking fokusnya kepada HP. Coba lihat di jalan, ada orang begitu jalan main HP sampai lama. Ada yang sampai jatuh, saya lihat itu jatuh dari atas, gak lihat. Ada yang luar biasa. Karena hatinya itu sudah suka cinta dengan HP itu. Kalau sudah cinta Al-Quran, wallahi menjadi manusia yang paling hebat. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tahu tak? Madhab Indonesia, madhab Imam Syafi'i saking cinta kepada Quran, beliau membaca Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan 60 kali. Sehari beliau khatam Quran 30 juz 2 kali. Sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Itu setiap hari di bulan Ramadan. Memang bisa seperti itu? Tidak bisa. Kalau sudah cinta dengan Al-Quran. Sebagaimana kita lihat, ada aplikasi sekarang bisa kasih tahu berapa jam kita main HP. Ada aplikasinya. Ada yang main 12 jam, ada yang main 20 jam. Tidurnya sedikit, dia main HP aja itu. Tapi luar biasa Imam Syafi'i saking cinta Quran, mampu mengkhatamkan Quran 30 juz 60 kali. Masya Allah. Orang tua saya, alhamdulillah, dua-duanya masih hidup. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Dua-duanya setiap hari baca Quran, punya wirid. Karena sebulan itu minimal khatam Quran itu sekali. Dalam sebulan Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat, minimal kamu khatam Quran itu di bulan sekali. Kalau mau lebih silahkan, tapi minimal sekali. Maka sahabat itu lebih utama membaca Quran dan mentadabburi dan beramal dengan isinya daripada menghafal Al-Quran. Sebetulnya itu yang terutama. Jangan utamakan hafalan. Karena saya kenal banyak orang hafal Quran karena dia utamakan hafalan. Dia hafal Quran, selesai dia hafal Quran, dia berhenti lagi murajaah sampai hilang hafalannya. Karena tujuan utama dia adalah hafal Quran. Setelah hafal Quran, dia sudah dapat apa yang dia inginkan. Ya udah, sudah selesai. Banyak sekali itu sebenarnya, banyak.
Makanya kata Rasulullah, Quran itu bukan memberikan syafaat kepada yang membaca saja, kepada yang hafal saja. Nah, Quran memberikan syafaat kepada para sahabat yang selalu dekat setiap hari bersama Quran, dan pernah ketinggalan Quran itu. Quran itu seperti nafas. Ayah saya dan ibu saya seperti itu. Makanya alhamdulillah Allah menjadikan anaknya 12 penghafal Al-Quran. Kita 9 laki-laki, 3 perempuan. Alhamdulillah. Dan semuanya sudah menikah. Jadi kalau ibu-ibu nanti mau naksir Syekh, ya, terlambat ini. Maka Syekh sudah laku. Alhamdulillah. Orang tua tidak bisa hafal Quran 30 juz, anak bisa 12. Bahkan cucu pun. Anak kakak saya nomor 2 perempuan. Kakak saya nomor 2 itu perempuan. Anak dia hafal Quran 30 juz dan dia jadi imam. Masya Allah, di kota Madinah. Orang tua tidak bisa hafal, anak bisa hafal, cucunya pun hafal Quran. Itu luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Cinta Quran. Karena terutama bukan hafal, terutama adalah mencintai dan membaca setiap hari. Ada salah satu kata, Naji sampai tua, atau sampai hafal, atau sampai dimudahkan urusannya. Ada manusia itu naji supaya Allah kasih rezeki. Karena salah satu wasilah Allah memberikan rezeki, banyak zikir. Salah satunya banyak baca Quran, Allah kasih rezeki banyak. Dia baca Quran sampai banyak rezeki. Banyak rezeki dia berhenti baca Quran. Naji sampai mati. Naji sampai mati, bukan sampai tua. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, di hari kiamat Allah akan panggil orang yang di dunia membaca Quran. Wahai para pembaca Al-Quran di dunia, bacalah Al-Quran sebagaimana anda sekalian membacakan di dunia. Yang istiqamah baca itu. Sini, baca Quran ini, baca Quran. Mereka baca, setiap ayat yang mereka baca, kata Allah, naik derajatnya. Irtaqi. Baca lagi, naik lagi. Baca lagi, naik lagi. Sampai mana? Sampai selesai membaca. Kalau dia baca terus, istiqamah terus 30 juz, Masya Allah, sebulan khatam minimal sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang lebih. Maka dia baca Quran sampai dapat derajat tertinggi di surga. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tingkatan surga sesuai dengan ayatul Quran. Makanya kita zaman sekarang banyak yang bosan dan stres. Bosan dan stres, galau, kepikiran. Anak kecil, saya lihat anak kecil umur 10 tahun, bosan dan stres. Anak kecil kok bosan, kok cemberut aja, kok galau aja. Karena kita jauh dari Al-Quran. Orang yang dekat kepada Quran itu bahagia dunia akhirat. Di akhirat itu terbahagia karena tertinggi, terhormat, termulia. Sampai kata Rasulullah, mereka adalah keluarga Allah dari golongan manusia. Itu yang keluarga Quran itu. Dan Allah berfirman, orang yang jauh dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Allah akan menjadikan kehidupannya di dunia ini sempit. Makanya bosan stres, susah aja itu. Maupun kalau rezekinya lancar, maupun kalau harta banyak. Saya kenal sama orang kaya, dia bersumpah, Syekh, demi Allah, saya merasa mati, kata dia. Kenapa orang kaya merasa mati? Karena jauh dari Al-Quran. Allah berfirman, wa man a'rada 'an dzikri, orang yang jauh dari zikirku, berpaling dari zikirku, apa yang dia mendapatkan? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka akan diberikan kehidupan yang sempit.
Artinya sempit itu hatinya itu tak tenang. Walaupun ini banyak. Ini apa ini? Ini jari ini. Lapar ini. Walaupun uangnya banyak, tapi hatinya itu tak tenang. Saya sendiri sudah ketemu banyak artis. Mereka dekat sama abang saya, almarhum Syekh Al-Azhar. Depan kamera, senyumnya lebar itu. Masya Allah, bahagia, nikmat, nampaknya. Jalan-jalan terus ke negeri sana, ke negeri itu. Rumah dia mewah, mobilnya apa lagi? HP-nya Masya Allah, karyawannya banyak, uangnya banyak. Jadi kalau di belakang kamera itu jangan sendirian, duduk bersama-sama itu sama almarhum selalu curhat. Ada yang sampai curhat kepada saya sendiri. Banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan, sedih, pusing, stres. Ada yang 12 tahun tidak bisa tidur malam. 12 tahun tidak bisa tidur malam, kecuali kalau minum obat untuk tidur. Bukan karena sakit badannya, tidak. Ini otaknya kepikiran terus, tak tenang. Luar biasa. Saudara kita di Palestina, semoga Allah memberikan pertolongannya kepada saudara kita di Palestina. Amin. Mereka menghadapi ujian yang begitu berat. Rumah hancur, orang tua dibunuh, saudara dibunuh. Bagaimana hidupnya berhari-hari gak makan, bahkan berbulan sampai turun beratnya, sampai kelihatan tulangnya. Lihat celaka begitu. Bagaimana mereka bisa sabar? Bagaimana hidup dia tenang? Bagaimana masih senyum? Demi Allah, saya lihat orang banyak senyum. Ibu saat anaknya wafat, senyum ibu. Kata ibu, alhamdulillah, semoga anak saya memberikan syafaat kepada saya. Salah satu bapa anaknya meninggal, dia cium anaknya, kata bapa itu, alhamdulillah, anak saya memberikan syafaat kepada saya di hari kiamat. Seseorang anak muda, dia kehilangan dua kakinya, putus dua kakinya di rumah sakit. Senyum demi Allah. Orang heran kok senyum-senyum aja ini. Kenapa senyum? Alhamdulillah, kata dia. Ini pilihan Allah bagi saya. Hatinya itu kuat, hebat. Makanya luar biasa sabarnya, perjuangannya. Salah satu anak kecil perempuan, dia lagi berdiri di sekolah. Datang seseorang merekam, nah, kenapa berdiri di sini sendirian? Muntah dia, ternyata dia lagi baca Quran. Lagi baca Quran, Masya Allah. Kenapa? Saya tenang kalau baca Quran. Sebetulnya ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan manusia hanya dengan zikrullah Al-Quran. Di Indonesia ada yang namanya Kaila. Tahu Kaila? Yang masuk acara Hafiz Indonesia, yang buta, anak perempuan itu. Ditanya sama seseorang, Kaila, kalau ada sehari lewat tidak baca Quran, gimana? Hah? Tak pernah, tak bisa. Kalau sebentar itu, beberapa waktu lewat itu saya tidak baca Quran, saya merasa hati saya hitam. Saya merasa galau, tak tenang saya. Betul sekali. Karena hatinya bersih. Karena hatinya bersih. Kalau kita mohon maaf, hati sudah hilang perasaannya. Kalau jauh dari Quran itu sudah biasa. Tapi nanti tanya, oh kenapa saya pusing dan stres ini? Karena jauh dari Quran. Dari Al-Quran kata Allah, sebagaimana tadi dibacakan oleh qari kita, semoga Allah memberkahi. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا Allah menurunkan sebagian dari Quran untuk ini. Al-Quran turun sebagai
bukan obat. Karena obat bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak. Tapi kata Allah, Al-Quran syifa. Syifa. Syifa artinya kesembuhan. Pasti itu 100% itu sembuh. Dalam ayat yang lain, syifa'un lima fis sudur. Syifa, kesembuhan kepada jantung kita, hati kita. Jadi hati kita kalau banyak kefikiran, kesembuhannya adalah Al-Quran. Kalau baca Quran, sembuh hati kita. Makanya kalau kita baca Quran sekarang, itu ngantuk, itu malas, itu karena obat itu. Seperti orang sakit, kalau minum obat, sebetulnya obat itu pahit. Harus dia istiqomah minum obat itu. Kata dokter harus minum ini 1 bulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan, baru lihat hasilnya. Quran seperti itu. Kadang-kadang harus istiqomah sebulan, ada yang harus 2 bulan, sakit banyak dosa itu. Ada yang harus 3 bulan. Tergantunglah hati kita gimana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Quran. Kalau sudah menjadi ahli Quran, insyaallah bahagia nikmat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa kita hidup di dunia ini tujuannya menuju akhirat. Dan kita di dunia pasti banyak ujian, banyak cobaan, banyak kesusahan, banyak kesulitan. Allah kasih cara bagaimana kita bisa menghadapi ujian yang berat ini. Itu caranya. Dekat kepada Al-Quran, otomatis pasti Anda dekat kepada Allah. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Berarti insyaAllah lancar, bahagia, nikmat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu wasiatnya, bacalah Al-Quran. Mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaatul Quran di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang kita mendapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada salah, atau ada kekurangan, atau ada kelebihan, atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.